8 tahun yang lalu saya membuka klinik penyembuhan saya True Nature, dan saya menangani dulu dewasa dan anak karena terapi saya dulu masih cuma 1, sekarang sudah lumayan berkembang, ada 4 orang. Tapi dulu saya menangani semuanya sendiri. Ada fenomena menarik yang saya amati. Jadi saya mengajar kelas namanya self healing. Kelas self healing adalah kombinasi latihan nafas, gerak, pijatan, keheningan untuk menyehatkan diri. Sekitar 65% atau 2/3 dari pasien anak saya, kalau sudah konsultasi pertama, 65% saya bilang gak usah diapa-apain. Coba tolong orang tuanya belajar self healing. Terus orang tuanya latihan. Kira-kira sebulan mereka latihan, tiba-tiba mereka kabarin anaknya sembuh sendiri. Tanpa dikasih obat, tanpa diterapi. Dan menurut saya bukan karena anaknya sakit akibat salah orang tuanya, enggak. Tapi ketika orang tua menyelaraskan diri, koneksi energi ini mengirimkan keselarasan tersebut ke anaknya. Jadi hanya 1/3 dari anak yang datang ke tempat kami waktu ketemu anak dengan juga fenomena Down syndrome dan autisme, tapi juga penyakit-penyakit sehari-hari seperti demam, gangguan saraf, pencernaan, pernafasan. 2/3 alerginya hilang sendiri, emosinya jadi stabil, bisa fokus di sekolah, nggak mut-mutan, makannya jadi bagus, jadi jarang sakit, tapi nggak diapa-apain. Orang tuanya aja yang latihan. Nah, jadi sejak kira-kira 2-3 tahun saya lakukan itu, saya kemudian kalau bersumpah kelihatannya kayak terlalu Patih Gajah Mada banget ya. Tapi saya kemudian mengalihkan seluruh effort saya nggak mau lagi nanganin pasien anak. Saya mau nangani khusus dewasa aja supaya saya bisa membantu para orang tua untuk jadi selaras. Untuk anak sekarang ditangani oleh terapis lain yang memang spesialis anak di tempat kita gitu. Supaya karena kita gampang banget berpikir anak ada masalah, anak kita kayak kirim mobil ke bengkel, anaknya dibetulin balik. Kita nggak berpikir yang mengasuh ini kadang-kadang perlu dirawat juga gitu ya. Saya senang sekali setelah bertahun-tahun seperti ini, hari ini bisa berkesempatan sharing tentang betapa pentingnya orang tua untuk menyelaraskan diri juga. Jadi ini adalah panjang ya, tapi ini adalah backgroundnya. Backgroundnya kita semua pengen jadi orang tua yang baik, tapi nggak bisa karena kejegal oleh batin bawah sadar kita 99 dari 100 upaya. Oke? Nah, kenapa? Karena di bawah sadar kita penuh dengan pola-pola dari relasi yang kita alami, pengalaman hidup, copy paste, dan ini juga menyebabkan masalahnya semakin buruk karena selama kita masih terkoneksi, maka kadang-kadang kita nggak sengaja bikin korslet anak kita, atau sebaliknya anak kita bikin kita korslet dan korsletnya kita membuat dia semakin korslet dan kemudian membuat relationship jadi korslet. Ada pengalaman menarik minggu lalu, anak saya sakit di suatu hari dia demam, dan kalau demamnya aja udah biasa, tapi demam dan sangat irritable. Jadi dikasih apapun nggak mau dan marah-marah terus. Hari itu kebetulan saya lagi marahan dengan istri saya, oke? Jadi setelah sampai siang, ya nanti harus kita edit di video, nggak bercanda. Ya, jadi setelah berapa jam saya ngamatin, saya mulai bilang dalam keadaan masih marahan, kayaknya kita harus nyelesain ini unek-unek ini deh gitu. Terus akhirnya kita memaksakan diri untuk bicara terbuka dari hati ke hati meskipun dengan mangkel gitu ya. Terus akhirnya clear dalam kurang lebih waktu setengah jam apa 4 jam saya lupa, tapi enggak setengah jam atau 1 jam gitu ya kesimpulan. Dan tepat di kita udah oke itu, tiba-tiba perilaku dan demamnya turun anaknya ya. Jadi saya juga belajar bahwa vibrasi yang kita pelihara di rumah juga sangat berkaitan sama kesehatan anak, baik tidak cuman kesehatan psikologis gitu, demamnya turun dan kelakuannya mendadak seneng lagi, rileks lagi, main-main lagi gitu ya. So kita harus sedikit lebih peka bahwa yang menentukan kesehatan anak bukan cuma makannya doang, bukan cuma hal-hal yang kita bisa lihat kasat mata, tapi justru banyak hal-hal tidak kasat mata yang equally important, yang sama pentingnya ya. So jadi dengan latar belakang itu saya mau memberikan Anda 2 jenis solusi. Solusi pertama yang barangkali mungkin udah agak jelas adalah apa yang Anda bisa lakukan untuk anak Anda. Ini yang pendekatan konvensional, fokus ke anak secara prinsip alam, supaya anak Anda bisa lebih sehat. Ini yang udah agak lebih konvensional. Yang satu lagi sebenarnya yang menurut saya lebih penting adalah apa yang Anda bisa lakukan untuk diri Anda agar Anda jadi orang tua yang lebih sehat dan waras. Oke? So, yang pertama buat anak ya. Waras itu penting ya. Oke. Untuk anak sehat ya. Untuk anak sehat, message saya yang pertama yang paling penting adalah please pahami ulang betapa ajaibnya daya tahan tubuh alami anak Anda ya. Kita udah terbiasa baca berita tentang penyakit. Kalau datang ke dokter juga ngomonginnya penyakit terus, jarang ngomongin sehat ya.
sehingga kita kebanyakan ketakutan dan kecemasan, ya. Padahal daya tahan tubuh alamiah anak itu luar biasa, apalagi kalau dia dipenuhi dengan prasyarat-prasyarat yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tiwi, luar biasa, ya. Dan saya senang sekali Dr. Tiwi kasih benchmark seperti sakit itu bisa 5 hari sampai seminggu atau bahkan 10 hari. Kalau telat-telat dikit most of the time nggak apa-apa, karena memang tubuh kita tuh punya kapasitas buat menyembuhkan diri sendiri, ya. Bahkan kita sendiri dulu pernah mengalami ini, cuman kita lupa. Kenapa kita lupa? Karena kebanyakan menyerap ketakutan. Dengar ada orang anaknya meninggal karena demam apa, langsung anaknya keringet sebutir jagung sedikit langsung kita cokokin obat gitu, ya. Jadi karena panik, bukan karena anaknya butuh, karena kita tidak mengerti betapa ajaibnya dan kita tidak percaya bahwa alam itu kan ada dua, ya, alam yang di sekitar kita sama alam yang ada dalam tubuh kita masing-masing sebagai manusia. Alam punya wisdom, punya kearifan untuk mensortir segala kondisi yang mungkin bisa dialami, ya. Jadi saya sampai hari ini tidak anti ilmu kedokteran, tapi menurut saya penggunaan obat medis kalau kita mengkondisikannya tepat sebenarnya jarang sekali harusnya dipakai. Sekarang kondisinya kita sering sekali, itu yang bikin kita punya masalah lebih banyak. Bukan kita nggak boleh minum obat, nggak, tapi seharusnya kita jarang sekali, dan kita tidak hanya menekankan pada kuratif, tapi pada preventif, mencegah penyakit dan merawat kesehatan. Kalau pekerjaan preventifnya benar, kuratifnya itu jarang sekali, ya, jarangnya luar biasa jarang, ya. Jadi pahami. Nah, untuk memahami nanti berkaitan sama kunci buat orang tua sehat dan waras, tapi sekarang ke anak dulu. Ada hadiah-hadiah dari alam yang mengondisikan supaya imun sistem anak Anda bagus, ya. Yang mungkin saking kita sehari-hari berkontak dengan hadiah dari alam ini, kita udah nggak ngeh lagi sebenarnya manfaatnya apa. Satu, istirahat, ya. Istirahat adalah mekanisme. Kalau kita ngerasa capek, belum tentu karena sakit, bisa juga karena tubuh Anda lagi ada yang mau disembuhin, sehingga dia menciptakan sensasi kantuk atau capek. Begitu Anda istirahat, dia punya kebijaksanaan untuk mensortir. Nah, jadi kadang-kadang seperti tadi Dr. Tiwi cerita, kalau anaknya baru muntah sekali, terus dibawa ke rumah sakit, udah harus lewat perjalanan, itu kan juga melelahkan, ya, buat anak gitu. Belum lagi paniknya kita, jadi dia dibawa dalam keadaan capek, habis muntah, sakit, terus datang ke rumah sakit yang kuman-kumannya sebagian besar asing buat imun sistemnya. Kenapa kuman-kuman di rumah tadi disebut sebagai kuman-kuman yang baik? Karena pada umumnya tubuh ibu dan ayah sudah lama familiar dengan kuman-kuman yang di daerah kita sendiri, sehingga kalaupun ada kuman, dia tidak invasif, tidak menyerang, ya. Tapi kuman-kuman yang asing, karena imun sistem kita belum terlatih untuk sparring sama itu, sehingga dia justru lebih bisa menyebabkan penyakit. So kalau harus sekali silakan dibawa, tapi kalau tidak, merawat di rumah sebenarnya jauh lebih efektif dengan istirahat, ya. Jadi ada seorang dokter anak di Amerika, How to Raise Healthy Kids in Spite of Your Doctor, namanya Robert siapa saya lupa. Dia bilang 80% penyakit anak itu bisa ditangani dengan istirahat, kasih sayang, dan sup buatan ibu gitu. Maksudnya makanan rumah, ya, dia bilang gitu. Jadi most of the time kalau saya sebagai dokter anak kasih obat, seringkali adalah demi menenangkan orang tuanya, bukan karena untuk demi anaknya. Dan kadang-kadang obat kalau dikonsumsi sering-sering kan dia punya efek samping, ya. Artinya kita mengorbankan kesehatan anak kita demi kita merasa tenang kalau dia lagi sakit. Menurut saya ada sesuatu yang salah di situ, ya. Kalau dia memang betul-betul perlu, yes, dengan penuh keyakinan kasih. Tapi kalau dia tidak benar-benar perlu dan kita kasih hanya untuk supaya hati kita tenang, atau suami kita tenang, atau mertua kita tenang, ada sesuatu yang sangat salah di situ menurut saya, ya. Yes, pressure akan selalu ada, terutama dari orang sekitar kita, tapi in the end Anda yang paling punya otoritas terhadap keputusan-keputusan medis yang Anda tempuh untuk anak Anda, betul nggak? Ya, oke. So istirahat. Kedua, air putih. Ada seorang dokter namanya Feridun Batman Hellich, panggilannya dokter Batman. Dia selama 24 tahun meneliti mengenai air putih. Tahun 2004 dia udah meninggal. Dia bilang bahwa 85% dari penyakit kronis modern disebabkan karena dehidrasi. 85%, ya. Apa saja? Obesitas, kanker, tumor, diabetes, darah tinggi, back pain, migrain, alergi, asma, depresi, radang lambung, banyak sekali penyakit yang sehari-hari kita kenal karena dehidrasi. Dan problemnya kita nggak sering tahu bahwa kita lagi kekeringan, karena isyarat haus adalah indikator yang paling buruk untuk dehidrasi, ya. Haus cuman artinya lehernya kering, dia tidak artinya seluruh tubuh Anda kering.
Demikian juga kalau Anda baru nenggak air kan hausnya hilang, lehernya basah, bukan artinya seluruh tubuh Anda cukup air, ya. Jadi minumlah air putih yang cukup. Juga ketika anak sakit seringkali air putih bisa sangat membantu, ya. Kemudian garam laut, ya. Saya bedakan garam laut dengan garam meja atau garam dapur, karena semua garam sih memang dari laut, ya. Nggak ada garam yang dari meja kan bikinnya. Ya semua garam dari laut, tapi garam laut masih memiliki spektrum mineral lebih dari 80 mineral. Sementara garam yang sudah disaring dan disuling dan dimurnikan sehingga warnanya jadi putih bersih, sisa kalaupun ditambahin yodium, sisanya cuma 3 atau 4 mineral saja. Sehingga dia tidak cukup untuk mineralisasi tubuh, ya. So saya generally menyarankan kalau masak pakai garam laut. Jangan pakai garam meja atau garam dapur karena dia juga mensupport kebutuhan tubuh Anda untuk mineral. Gimana caranya Anda tahu pakai garam laut yang benar? Di packagingnya biasanya masih bilang 80 atau 84 mineral. Ya, kan ada komposisinya, Anda bisa lihat, ya. Dan semakin unrefined atau semakin kasar semakin baik. Ya. Nah, garam laut juga berfungsi sebagai antihistamin, ya. Itu sebabnya kalau orang masuk UGD kadang-kadang diinfus air NaCl, ya kan? Nah, padahal kalau kita lagi sakit, baik orang dewasa maupun anak kecil, kadang-kadang minum air dengan dari waktu ke waktu garam laut. Kalau pada ukuran orang dewasa 500 ml air plus secubit kecil garam laut diminum setiap 2 jam, itu sangat efektif untuk serangan asma, alergi, karena dia berfungsi sebagai antihistamin, sakit perut, panic attack, banyak sekali migrain dan sebagainya, ya. Jadi setiap 2 jam minum air putih dengan sedikit garam laut kalau lagi sakit. Tapi kalau lagi sehat pakai aja garam laut buat masak. Cuman hati-hati, garam laut itu lebih asin daripada garam meja. Jadi kurangin jumlahnya kalau lagi masak daripada dituduh pengen kawin, ya. Oke. Jadi garam laut juga hadiah dari alam, ya, bagian dari energi alam. Kemudian ini yang sudah tersohor nih, terutama berkat salah satunya Dr. Tiwi, ASI, ya. ASI juga sangat-sangat penting karena satu, dia terjadi di awal kehidupan, ya. Baik studi secara psikologis maupun secara fisik bilang semakin dini proses penyehatan terjadi, semakin panjang efeknya untuk masa depan, ya. Apapun yang kita lakukan di awal kehidupan, dari bayi masih di dalam rahim hingga dia umur 7 tahun, semakin jangka panjang efeknya. Dan ASI memang benar-benar sudah dirancang untuk melindungi bayi baik pada saat sakit maupun merawat kesehatan dan mengembangkan kecerdasannya.